Istriku Amnesia. Episode 4. Aigo. Tampan sekali. Gumam Mijo terpukau. Ye. Ucap seseorang itu terkejut. Mijo mendadak malu dan pipinya bersemu merah. Jujur saja ia mengatakannya secara tidak sengaja. Seseorang itu mengibas-ngibas tangannya di depan wajah Mijo karena gadis itu kelihatan bengong. Ah. Bukan apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ungkap Mijo seraya tertawa kikuk. Seseorang itu hanya tersenyum lembut. Membuat Mijo terpukau lagi. Kemudian ia sedikit mencondongkan wajahnya. Kau Mijo kan? Masih ingat aku? Tanya seseorang itu menatap Mijo lekat. Mijo sedikit menjauhkan wajahnya. Terlampau malu dilihat seseorang itu. Mijo melirik nama tag yang digunakan lelaki itu. Mijo masih mengenal lelaki ini walau sedikit samar. Kau, Park Jimin. Ucap Mijo hati-hati. Jimin tersenyum lebar dan menatap Mijo lebih dekat. Dan begitu dekat sampai mata Jimin mengunci mata gadis di depannya. Kalau saja Mijo tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik, ia bisa saja terjatuh. Jimin masih ingat bagaimana perkenalannya dengan gadis di depannya ini. Tepatnya saat Mijo tengah membuka lokernya. Jimin tertawa kecil karena mengingat perlakuan Mijo padanya. Jujur saja gadis itu sangat lucu dan Jimin tidak akan lupa hal itu. Mana jepit rambutku? Mijo menyentuh rambutnya yang sudah tak terjepit lagi dan mencari-cari jepit rambut biru itu. Saat Mijo melihat jepit rambut itu di lantai, ia segera meraihnya. Bertepatan dengan itu pula, Jimin juga melihatnya dan meraihnya. Tangan mereka saling bersentuhan. Mereka saling bertatapan dalam diam. Jantung Mijo berdetak cepat. Ada apa denganku? Batinnya bingung. Wah, Taehyung Oppa kau mau kemana? Taehyung Oppa sangat dingin tapi aku menyukainya. Kia, Taehyung Oppa kau tampan sekali. Cukup, Taehyung terlampau kesal dengan dua gadis yang saat ini mengikutinya di lorong sekolah. Taehyung hanya ingin tenang. Tapi sebagai flower boy, ia tidak bisa tanpa diikuti gadis-gadis yang menyukainya. Terkadang hal itu membuat Taehyung jengkel. Karena yang hanya bisa mengunci tatapannya hanya Mijo seorang. Istrinya yang tengah amnesia. Dua gadis itu masih mengikutinya. Choi Hyesun dan Jeon Mira. Taehyung Oppa, ku dengar kau putus dengan Mijo. Benarkah? Tanya Hyesun tiba-tiba. Taehyung langsung menghentikan langkahnya dan menoleh terkejut. Ucapnya kaget. Kalau benar begitu, berarti aku punya kesempatan. Wah, ujar Hyesun girang. Taehyung kembali melanjutkan perjalanannya. Itu tidak benar. Jangan menebar gosip, katanya dingin. Hyesun menyamakan langkah kakinya dengan Taehyung. Mijo yang mengatakannya. Apakah itu masih gosip? Tanyanya menantang. Taehyung sedikit tertegun. Rasanya sesak mendengar itu. Mendengar Mijo mengatakan itu. Namun Taehyung diam saja meninggalkan Hyesun yang mematung di tempatnya karena lelah mengikuti Taehyung. Terima kasih. Taehyung hanya ingin tenang. Hanya itu saja. Namun bagaimana ia bisa tenang? Baru saja ia mendapat pengakuan menyakitkan itu. Dan sekarang ia malah menemukan pemandangan yang amat sangat dibencinya. Langkahnya langsung terhenti. Di depannya, Jimin tengah memasangkan jepit rambut di poni Mijo. Taehyung mengepal kedua tangannya erat. Melihat Mijo tersenyum lembut pada Jimin. Senyum yang dulunya hanya ditujukan padanya, sekarang malah ditujukan kepada orang lain. Ia tidak terima hal itu. Mijo hanya miliknya dan tidak boleh dimiliki orang lain. Taehyung berjalan cepat dan segera menarik keras seragam Jimin dan meninju pipi lelaki itu. Jimin terjatuh ke lantai. Hal itu membuat siswa-siswi yang lewat di lorong itu mengerumuni dan melihat mereka. Yak, apa yang kau lakukan? Pekik Mijo kaget. Ia mendekati Jimin dan tampak begitu khawatir. Jo, jangan membantunya. Seru Taehyung menunjuk Jimin dengan murka. Mijo tidak mengindahkan perkataan Taehyung. Ia tetap membantu Jimin berdiri dan menyentuh pipi lelaki itu yang membiru. Taehyung menarik tangan Mijo secara paksa agar menjauh dari Jimin. Ikut aku, perintah Taehyung tegas. Mijo berontak minta tangannya dilepaskan. Lepas, kau sudah menyakiti Jimin. Minta maaflah padanya. Seru Mijo seraya menarik tangannya kuat. Taehyung melepas genggamannya dan menatap Mijo nanar. Mijo berbalik dan menghampiri Jimin yang tengah mengadu kesakitan. Walau tidak ada perlawanan,
Jimin menatap Taehyung penuh benci. Jimin tahu Mijo adalah kekasih Taehyung. Tapi Jimin tidak tahu kenapa Mijo lebih peduli padanya. Jo. Panggil Taehyung lirih. Mijo menoleh. Apalagi? Cepat minta maaf, bentaknya. Taehyung menghela nafas singkat dan menengadahkan wajahnya ke atas. Seorang lelaki itu harus kuat. Taehyung tidak ingin menangis. Tapi bulir bening itu terus mendesak untuk keluar dari pelupuk matanya. Terlalu malu menangis di depan banyak orang. Taehyung berbalik. Membelah kerumunan orang itu dan segera pergi. Kerumunan orang itu berangsur-angsur bubar setelah mereka berhasil memfoto dan merekam kejadian di depan mereka. Semua itu menjadi bahan tontonan yang seru bagi mereka. Gara-gara dia kau jadi terluka seperti ini. Gerutu Mijo seraya merogoh sesuatu di saku jas seragamnya. Mijo mengeluarkan sebuah plester dan menempelkannya di pipi Jimin yang terluka. Maaf. Aku hanya punya plester untuk menyembuhkan lukamu. Ucap Mijo. Jimin menyentuh pipinya yang diplester lalu menatap Mijo tak percaya. Apakah ini mimpi? Gumam Jimin. Apa maksudmu? Tanya Mijo tak paham. Jimin segera menggeleng keras. Anio. Gwencana. Tukasnya. Mijo dan Jimin sama-sama terdiam. Namun dengan cepat Jimin memecah keheningan agar tak canggung. Sore ini. Apa kau punya waktu? Tanya Jimin hati-hati. Mijo terhenyak. Wewae. Tanyanya balik. Jimin menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal. Begini. Jika kau ada waktu, aku ingin mengajakmu jalan-jalan ke Sungai Han. Tanyanya. Mijo tersenyum sumringah. Tentu. Aku bisa. Aku juga sudah lama tidak jalan-jalan. Katanya. Benarkah? Kalau begitu aku akan menjemputmu ke rumah. Ujar Jimin antusias. Mijo segera menggeleng cepat. Anio? Jangan menjemputku ke rumah. Aku bisa naik bus untuk ke sana. Akan bahaya jika Jimin menjemputnya ke apartemen. Ani. Aku tidak mungkin membiarkan seorang gadis pergi sendirian. Biarkan aku menjemputmu. Ucap Jimin bersikeras. Mijo menautkan jari-jarinya. Memutar otak untuk mencari alasan. Begini saja. Jemput aku di halte bus sekolah. Nanti aku akan menelponmu. Ujarnya. Jimin mengangguk pasrah. Baiklah kalau begitu. Mijo sedikit lega karena Jimin mau menerima usulannya. Akan bahaya jika Jimin tahu Mijo tinggal di apartemen dan seruangan dengan Taehyung. Mijo terduduk di tempat hias dan sudah bersiap-siap. Rambutnya yang panjang diikat satu dan poninya dijepit ke atas. Ia memakai kaos pink berlengan pendek dan tas selempang berwarna putih. Tampak cantik dan kasual. Mijo tersenyum memandang penampilannya di cermin. Mau kemana? Tanya seseorang di ambang pintu. Senyum Mijo langsung hilang setelah menatap orang itu. Ia bangkit dari duduk tempat hias dan berjalan mendekati Taehyung. Bukan urusanmu. Minggir, aku mau lewat, jawab Mijo ketus seraya menggeser tubuh Taehyung, tapi ia tak memberi celah untuk Mijo. Tentu ini urusanku. Kau tinggal bersamaku dan aku harus tahu, Nona. Tegas Taehyung sembari menggenggam pergelangan tangan Mijo. Jangan pegang aku, lepas, berontak Mijo. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau memberitahuku. Paksa Taehyung. Mijo memasang wajah memelas. Kumohon lepaskan aku. Pintanya merengek. Taehyung menggeleng pasti. Pupi aismu tidak akan meluluhkanku. Katanya. Dasar menyebalkan. Desis Mijo. Sesuatu bergetar di balik saku celana Taehyung. Ia merogoh saku celananya dan menemukan ponselnya terdapat satu panggilan. Panggilan dari ibunya. Taehyung langsung panik. Ibunya menelpon di saat yang tidak tepat. Taehyung membiarkan ponselnya terus bergetar. Ia ragu antara ingin mengangkat atau tidak. Ia takut jika ibunya menanyakan Mijo. Entah harus memulai kebohongan dari mana. Di saat seperti itu Taehyung tidak fokus pada Mijo. Mijo mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Gadis itu segera berlari menuju pintu keluar. Yak. Jangan lari, Taehyung segera mengejar Mijo. Mijo lari sangat cepat, Taehyung sampai tidak sanggup mengejarnya. Karena berlari dengan high heels. Tanpa sengaja Mijo terpeleset dan jatuh. Ia menyentuh kakinya yang sakit. Apa yo? Keluhnya sampai mengeluarkan air mata. Mijo bangun dan memaksakan diri berlari dengan kaki pincang.
Sebelumnya ia sudah melepas kedua high heels-nya. Taehyung berhenti berlari dengan nafas terengah-engah. Ia kehilangan jejak Mijo. Mijo terlalu cepat melebihi kecepatan berlarinya. Aigo. Kemana dia? Gumam Taehyung frustrasi. Ponsel Taehyung kembali bergetar dari sakunya. Taehyung segera mengambil ponselnya dan menemukan panggilan dari ibunya lagi. Mau tidak mau Taehyung mengangkatnya. Yoboseo. Sapa Taehyung takut-takut. Yoboseo. Akhirnya kau mengangkatnya juga. Nak, ada di mana kau sekarang? Aku di apartemen. Waeyo Oma? Jawab Taehyung berbohong. Oh begitu. Oma hanya ingin memberitahu. Besok Oma akan ke apartemen. Sekalian Oma akan membawa Mijo ke dokter kandungan. Sekarang kehamilannya sudah kedua minggu kan? Taehyung menelan salivanya sulit. Hampir saja ponselnya jatuh dari genggaman. Ini benar-benar gawat, batinnya panik.